Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari kita akan tetap belajar dalam 365 hari yang mengubahkan untuk kita belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita sampai dalam bacaan Matius pasal yang ke-9. Bacaan ini ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang saya akan ambil. Mari kita akan menyimak firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Matius 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh belajar dan membaca dalam renungan hari ini, saya mengambil tema dalam pembacaan ayat-ayat ini yaitu bangun dan berjalanlah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih belajar dalam tema tahunan di tahun ini adalah tentang renew, maka kita akan terus mengalami hidup yang diubahkan, perubahan-perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita juga masih akan tetap belajar apa yang harus kita kerjakan sebagaimana kehidupan rohani kita untuk bangun dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dua kata kerja yang diucapkan Yesus kepada orang lumpuh ini, yaitu dari kata bangun dan berjalanlah. Ini adalah merupakan memiliki dampak yang besar bagi orang lumpuh itu ketika perkataan Yesus yang disertai dengan kuasa untuk bangun dan berjalan. Mari Bapak Ibu, kita akan tetap belajar dalam pembacaan ini menggunakan 365 hari yang mengubahkan dengan cara OIA. Observasi yang dapat kita ambil, siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembacaan ini? Tentu saja yang pertama ada Tuhan Yesus, ada orang lumpuh yang dibawa oleh orang-orang yang mengusung pada waktu itu, teman-temannya yang mengusung dia. Kemudian juga ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan juga orang banyak yang ada di situ karena saat itu adalah suasana Yesus mengajar orang banyak. Dan peristiwa yang ada dalam kisah ini itu terjadi di sebuah rumah di kota Kapernaum. Peristiwanya yang terjadi di sini adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, mari kita akan sama-sama menginterpretasi dalam pembahasan kita hari ini. Dimanapun Yesus berada, kemanapun dia mengajar, melayani orang banyak, tentu saja selalu ada orang-orang sakit yang dibawa kepada Yesus. Mengapa? Karena dalam pelayanan Yesus banyak mereka yang sudah mendengar, atau bahkan juga banyak dari mereka yang sudah pernah melihat atau menyaksikan bagaimanakah pelayanan Yesus itu disertai dengan kuasa, disertai dengan mujizat-mujizat kesembuhan. Itu sebabnya dalam peristiwa ini juga bagaimanakah mujizat yang sudah seringkali mereka dengar, tersiar kabar mujizat yang Yesus lakukan, maka dalam peristiwa ini juga ada orang yang lumpuh dibawa kepada Yesus. Sementara Yesus mengajar orang banyak yang ada di kota Kapernaum, di situ di sebuah rumah, orang banyak mengerumuni Yesus.
Sehingga saking banyaknya, karena terlalu banyak orang-orang yang mengerumuni Yesus, maka rumah itu dipenuhi dengan banyak orang. Bahkan pintu pun tertutup oleh banyaknya orang. Tidak ada yang bisa lagi menemui Yesus karena tertutup oleh banyaknya orang. Itu sebabnya dengan sekian banyak orang yang mengerumuni Yesus, maka ada orang yang ingin membawa orang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan, tetapi tidak dapat memasuki rumah ini. Itu sebabnya orang-orang yang membawa orang lumpuh ini memiliki ide untuk membuka atap rumah itu dan membawa orang lumpuh itu untuk naik ke atap, kemudian menurunkannya dari atap supaya orang yang sakit lumpuh yang ada di atas tempat tidur yang mereka bawa bisa tepat turun di depannya Yesus. Dan kalau kita melihat orang-orang yang mengangkat orang yang lumpuh ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki kerinduan, orang-orang yang punya empati kepada temannya yang sementara sakit lumpuh ini. Apa keinginan dari teman-teman ini? Keinginannya hanyalah temannya yang lumpuh itu akan disembuhkan. Mereka juga pasti mendengarkan kabar yang tersiar begitu luas tentang bagaimana pelayanan Yesus yang penuh dengan kuasa, yang disertai dengan tanda-tanda mujizat. Itu sebabnya apa yang mereka dengar itu menggerakkan hati mereka untuk beriman juga, percaya kalau temannya ini dibawa kepada Yesus pasti juga akan mengalami kesembuhan. Ini iman ya, kalau di dalam Markus di pasal yang kedua, bahwa orang-orang yang membawa ini adalah keempat orang. Jadi otomatis kalau 4 orang ini membawa tempat tidur, dari 4 sisi tempat tidur itu digotong oleh mereka ya, membawa mereka. Dan mereka punya kerinduan yang sama dari keempat orang ini, yaitu supaya temannya dapat mengalami kesembuhan kalau mereka membawanya kepada Yesus. Berarti keempat orang ini sudah memiliki iman terlebih dahulu, sudah memiliki kepercayaan terlebih dahulu kepada Yesus sebelum berjumpa dengan Yesus. Meskipun mereka mungkin belum mengalami, tapi apa yang mereka dengar tentang Yesus itu menggerakkan iman mereka membawa temannya yang lumpuh ini untuk dibawa kepada Yesus. Kita melihat peristiwa yang terjadi ini yang membuat hati Yesus tergerak untuk menolong orang yang lumpuh ini adalah yang pertama, yaitu iman dari orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Ya, itu tertulis di dalam ayatnya yang ke-5 ya. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah penyerahan diri orang lumpuh tersebut. Tuhan selain melihat keempat orang yang membawa orang lumpuh ini, dia memiliki keyakinan bahwa temannya ini dibawa kepada dia. Ini sudah membuktikan bahwa mereka itu beriman, mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan juga melihat bagaimana orang lumpuh ini, dia bisa pasrah, menyerahkan diri kepada teman-temannya. Dia meyakini bahwa kerinduan teman-temannya waktu membawa dia bertemu dengan Yesus akan mengalami kesembuhan. Pasti sebelumnya terjadi obrolan ya Bapak Ibu, terjadi perbincangan antara 4 orang ini dengan si lumpuh ini. 4 orang waktu menawarkan, ayo aku akan membawamu bertemu dengan Yesus. Dia adalah guru, dia adalah orang yang dia seorang nabi yang melayani dengan punya kuasa. Banyak orang disembuhkan. Aku ingin membawa kamu ke sana supaya kamu juga disembuhkan. Dan pasti ada perbincangan itu dan kemudian si lumpuh ini dia, ya aku percaya kepada kalian, aku pasrah sama kalian ya, sehingga dia mau dibawa kepada Yesus. Jadi Tuhan melihat iman dari keempat orang yang membawa, juga penyerahan diri dari orang lumpuh ini untuk bisa bertemu dengan Yesus. Waktu Yesus berkata, bangun dan berjalanlah, ada suatu perintah yang harus dikerjakan oleh orang lumpuh tersebut, yaitu apa? Bangun dan berjalanlah. Ini adalah merupakan perintah yang harus dikerjakan. Orang lumpuh ini kalau ingin melihat bukti mujizat itu, maka dia harus bertindak. Waktu Yesus berkata bangun,
Bagaimana supaya dia tahu aku sudah bisa berjalan belum ya? Dia harus bertindak, bangun. Kemudian perintahnya yang kedua, berjalan. Nah, tidak hanya pasif mendengar saja, tapi apa yang diucapkan Yesus harus diikuti. Bangun dan berjalan. Tidak hanya pasif mendengar, tidak mau bergerak, tetapi harus mengikuti perkataan Yesus dan dia bertindak, bangun, kemudian bergerak untuk berjalan. Harus mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Aplikasi yang dapat kita ambil dari pembahasan ini Bapak Ibu, apa yang membuat kita lumpuh di hari-hari ini? Yang membuat kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan di hari-hari ini. Mungkin kita tidak lumpuh secara jasmani, tetapi ada hal-hal yang secara rohani kita mengalami kelumpuhan. Mungkin iman kita yang lumpuh, semangat kita yang lumpuh, tidak ada keinginan untuk beribadah, seolah-olah juga seperti lumpuh, tidak ada gairah untuk datang beribadah ke gereja. Tidak ada lagi keinginan atau kerinduan untuk berdoa, baca firman. Ini adalah kelumpuhan secara rohani. Dan firman Tuhan berkata, bangun dan berjalanlah. Tuhan merindukan ada satu keaktifan dari hidup rohani kita. Tidak pasif, mungkin kita sering mendengar firman Tuhan, tapi kalau hanya mendengar, maka tidak akan ada perubahan, tidak akan ada mujizat. Tapi waktu Yesus berkata, bangun dan berjalanlah, orang lumpuh ini dia aktif, dia bangun, dia mencoba bangun, dan benar, sudah ada kuasa yang mengalir di dalam tubuhnya, sehingga dia bisa bangun, kemudian dia berjalan dan mengangkat tempat tidurnya, pulang dengan membawa mujizat kesembuhan di dalam dirinya. Untuk mengalami kebangunan rohani, kalau kita selama ini mengalami kelumpuhan secara rohani, yang pertama adalah kita harus memiliki kesadaran diri untuk mau datang kepada Yesus, sang pemilik mujizat itu. Kemudian kita mencari teman-teman yang bisa mendukung kita untuk kita datang kepada Yesus. Jangan sampai kita salah berteman, jangan sampai kita salah dekat dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Tuhan atau membawa kita kepada kelumpuhan secara rohani. Karena 4 orang tadi ini adalah teman-teman yang mendukung si lumpuh bisa bertemu dengan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kita bertindak, melangkah seperti yang firman Tuhan katakan. Hal ini akan mendorong kita Bapak Ibu untuk kita mengalami mujizat-mujizatnya Tuhan. Dan kita percaya waktu kita taat, kita percaya akan perkataan firman yang sanggup mengubahkan kita dan kita melakukannya, pasti ada mujizat yang sanggup mengubahkan kita, sembuh dari kelumpuhan rohani, dan kita mengalami kegerakan rohani terus terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa setiap renungan firman Tuhan itu sanggup mengubahkan, memulihkan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati melalui renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan yang kami sampaikan, dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita terus bertumbuh, saling mendoakan, saling berbagi kesaksian untuk kita semakin alami kesempurnaan seperti Yesus. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menolong kami, memimpin kami, supaya kami tidak mengalami kelumpuhan secara rohani, tapi kami rindu seperti Engkau melakukan mujizat kepada orang yang lumpuh ini. Engkau juga sanggup memulihkan keadaan kami, sanggup menyembuhkan kami, sehingga kami boleh mengalami kesembuhan secara rohani di dalam Engkau. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk mereka juga boleh terus belajar mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya kami umat-umat-Mu jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi sehingga dapat membedakan manakah kehendak-Mu ya Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepadamu, dan yang sempurna. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan, kami sambut terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.